Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Tursimin WRC Channel. Pada kali ini kita akan belajar bersama yaitu pelajaran fikih kelas 6 ya semester 1. Pada pembelajaran yang pertama ini materi kita adalah menyukai makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Jadi pada pelajaran yang pertama nanti kita akan belajar tentang makanan yang halal dan makanan yang haram. Baik, perhatikan gambar berikut. Di situ ada beberapa contoh gambar makanan. Ada ayam goreng, ada sambal, ada petai juga, ada ikan asin, tahu, dan sayuran, dan lain-lain. Itu adalah merupakan beberapa contoh makanan yang halal. Ya, jadi semua yang ada di gambar itu adalah beberapa contoh makanan yang halal. Untuk yang pertama akan kita pelajari tentang makanan halal. Kemudian apa arti makanan halal? Secara definisi, makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan. Jadi sudah jelas ada dalil dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa beberapa jenis makanan yang memang sudah dihalalkan oleh Allah dan diperbolehkan untuk kita konsumsi. Lalu apa macam-macam makanan yang halal? Di sini nanti kita akan belajar beberapa macam jenis makanan yang halal. Yang pertama adalah makanan halal berdasarkan zatnya atau menurut zatnya. Kemudian ciri-ciri dari makanan yang halal antara lain yang pertama dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Yang ketiga, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Dan yang keempat, tidak kotor, tidak najis, dan tidak menjijikkan. Itu adalah 4 ciri-ciri makanan yang halal sesuai dengan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita disuruh memakan makanan yang halal dan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Itu adalah dalil yang menyatakan, yang menjelaskan tentang dihalalkannya makanan yang baik sesuai dengan aturan Allah atau sesuai dengan dalil Al-Quran. Kemudian
Jenis makanan yang kedua adalah makanan yang halal menurut cara memperolehnya. Jadi tadi yang pertama adalah halal menurut zatnya, ini yang kedua halal menurut cara memperolehnya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama adalah diperoleh tidak dengan cara yang batil atau tidak sah. Yang kedua, tidak diperoleh dengan cara riba. Di sini artinya adalah bahwa makanan itu halal menurut zatnya, akan tetapi bisa menjadi haram karena sebab cara memperolehnya. Ini contohnya adalah ketika kita makan mangga, buah mangga itu kan halal, kan tapi bisa menjadi haram karena cara memperolehnya adalah dengan cara mencuri. Atau kita, makan dengan ikan jair bakar, tetapi ikan itu adalah hasil nyolong atau mancing dari, eee, balong atau ya dari kolam tetangga. Itu ikannya halal, tapi caranya yang tidak benar. Akhirnya, eee, ikan itu atau makanan itu menjadi haram, maka hindari itu. Adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam digolongkan sebagai berikut. Yang A, semua rizki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal. Seperti padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah semua makanan yang berasal dari laut, air tentunya ya, dari air ya. Ada ikan, kemudian cumi-cumi dan sebagainya. Itu adalah binatang laut yang memang jelas-jelas sudah dihalalkan oleh Allah. Kemudian yang ke C, semua binatang ternak seperti ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lain yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, kecuali babi dan anjing itu memang sudah jelas-jelas diharamkan karena memang kalau kita makan daging babi dan daging anjing itu memang mengandung banyak madharat ya sehingga Allah mengharamkannya. Lalu yang ke D, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah terdidik untuk berburu. Contohnya ketika kita berburu binatang dengan anjing yang sudah terlatih, maka sesuai dengan aturan, maka binatangnya halal dimakan. Begitu. Begitu ya, adik-adik semuanya. Demikian penjelasan singkat tentang makanan halal dan haram. Ini baru kita bicara masalah makanan halal ya, belum sampai ke makanan yang haram. Nanti untuk makanan haram akan kita bahas, kita pelajari pada periode atau video pembelajaran berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.